Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanana Imroatul Fadilah dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 204011666. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas fikih muamalah, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak yang memiliki modal disebut sebagai shahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan lancar. Sedangkan besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Jenis-jenis mudharabah. Akad mudharabah dibagi menjadi dua jika terlihat dari segi transaksi, yaitu yang pertama mudharabah mutlakah, yaitu usaha yang diajukan oleh mudharib kepada shahibul mal. Kemudian yang kedua mudharabah muqayyadah, yaitu usaha ditentukan oleh pemberi modal atau shahibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Hukum mudharabah. Mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena alat ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, ataupun pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak ini, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah jika tidak terselesaikan melalui musyawarah. Kemudian syarat mudharabah. Syarat mudharabah adalah kriteria yang melekat pada rukun mudharabah, sehingga pembahasannya akan kami sertakan bersama dengan rukun. Syarat-syarat ini penting untuk dipenuhi karena akan menentukan dapat atau tidaknya suatu rukun yang dilaksanakan. Rukun mudharabah. Berikut ini rukun-rukun mudharabah beserta kriteria pelaksanaannya. Yang pertama, terdapat pemilik dan pengelola modal. Ada dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola, yang harus memenuhi kriteria cakap hukum, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, sudah dewasa, dan yang kedua tidak gila ataupun hilang ingatan, dan yang ketiga tidak dalam pengampunan, dan yang keempat tidak dilarang oleh undang-undang. Kemudian berikut ini rukun yang kedua, ijab qabul. Kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak. Syaratnya yaitu yang pertama, kedua pihak harus secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak atau akad. Dan yang kedua, penerimaan dan penawaran modal dilakukan bersamaan dengan pembuatan kontrak. Kemudian yang ketiga, akad dituangkan dalam bentuk tertulis, korespondensi, ataupun cara-cara modern lainnya. Kemudian rukun mudharabah yang ketiga, adanya modal sebagai rukun mudharabah harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak. Yang kedua, modal berbentuk uang atau barang yang dapat ditakar nilainya. Dan yang ketiga, modal tidak dalam bentuk piutang mudharib. Dan yang keempat, saat modal diserahkan, mudharib menerimanya secara langsung. Kemudian rukun yang terakhir yaitu keuntungan. Keuntungan itu adalah sejumlah harta kelebihan hasil usaha dibanding modal yang dikeluarkan. Untuk syarat yang memenuhi keuntungan dalam rukun mudharabah ini harus memiliki kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Dan yang kedua,
jumlah keuntungan harus ditentukan secara jelas oleh kedua pihak. Sekian dan terima kasih penjelasan sedikit dari saya tadi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.